Di pertemuan ke-11, kita lebih membahas mengenai metodologi penelitian. Jadi yang kemarin itu awalan ya. Jadi ini udah membahas uh, lokasi, tempat, kemudian juga populasi maupun sampel, sama sedikit kita menyinggung mengenai analisis data. Tuh. Nanti di minggu depan berarti di pertemuan ke-12 silakan presentasi di bab 3-nya sudah sampai mana. Oke. Di rincian masalah itu lebih muncul ya, munculnya di bab 1 karena dia latar belakang. Isinya bisa mengenai masalah yang terjadi di dunia, kemudian dikerucutkan lagi di suatu negara, kemudian sampai di suatu kota. Atau misal suatu kota masih kurang mengerucut sampai satu kecamatan atau satu desa. Data yang diperlukan diambil, kemudian sumber datanya harus jelas, kira-kira mau sumber data primer ataupun sekunder, tekniknya pengumpulan data seperti apa, apakah langsung diobservasi, dilihatin gitu ya, ataukah diambil kuesionernya, ditanya-tanya, atau yang lainnya. Kemudian instrumen penelitian, silahkan bisa tadi, pada prinsipnya instrumen penelitian biasanya sudah ada karena beberapa peneliti mungkin sudah menemukan dan sudah membuat ya beberapa instrumen ada. Nah, itu tinggal diadopsi dan dialih bahasakan ke bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian terakhir, untuk pengolahan maupun analisis data. Tempat atau lokasi penelitian sebenarnya lebih membahas mengenai kira-kira penelitiannya mau di mana nih gitu ya. Misalnya lokasinya di sekitaran lingkup Surakarta ataukah sekarisidenan Surakarta ataukah lokasi penelitiannya di satu desa. Nah, itu silakan dibahas dan untuk tempatnya menyesuaikan dengan lingkup permasalahannya. Misalnya mau membahas tentang anak stunting di Indonesia. Kalau judulnya sudah anak stunting di Indonesia, kan tidak mungkin kita meneliti hanya di satu provinsi saja. Pasti seluruh provinsi di Indonesia seperti itu. Itu tergantung sama keluasan dari masalah kita. Jadwal pelaksanaan penelitian di situ tentunya dipersiapkan dulu apakah proposalnya nanti jadinya kapan, kemudian ujian proposalnya kapan, kemudian membuat instrumen penelitiannya seperti apa. Jadi diperkirakan dari minggu ke minggu. Biasanya lebih fleksibel dari minggu karena kalau misal kita ngelanjutnya per bulan biasanya agak biasanya kadang malah molor seperti itu, sehingga kalau bisa per minggu step-stepnya udah udah pasti, dan di situ silakan dirinci kira-kira mau membuat proposalnya ini kira-kira butuh berapa minggu sih kayak gitu. Oke, hipotesis kita sudah banyak bahas ya di kemarin, jadi ini bisa di skip dulu. Kemudian sampai ke populasi maupun sampel. Jadi kalau misal populasi itu lebih kepada populasi apa sih yang mau kita teliti gitu ya. Kemudian sampelnya itu adalah sumber datanya atau objek yang kita anggap dia bisa mewakili populasi. Jadi misal kita ambil satu korek api di satu kota korek api besar gitu ya. Nah, tentunya kita kalau meneliti kan tidak mungkin satu korek api besar itu kita hitung satu persatu ya. Ya, itu. Mungkin kita hanya ambil 5 aja nih sebagai sampel. Nah, itu sudah mewakili. 5 itu mewakili dari satu populasi di satu korek api yang mau kita ambil untuk penelitian seperti itu. Kalau sensus berarti semuanya diselidiki dan semuanya mewakili. Artinya sensus penduduk di Indonesia berarti seluruh penduduk di Indonesia, nggak terkecuali siapapun ya. Kemudian kalau sampel berarti hanya meneliti sedikit yang kira-kira bisa mewakili dari populasi tersebut. Kemudian kalau studi kasus,
Studi kasus lebih menitikberatkan pada satu fenomena tertentu, sehingga itu yang diteliti secara mendalam. Ada beberapa macam teknik sampling. Nomor satu, teknik random sampling dengan cara undian bisa, kemudian ordinal bertingkat, kemudian juga menggunakan tabel bilangan random. Juga ada teknik non-random sampling. Kemudian jenis sampel nanti disesuaikan dengan penelitiannya. Apakah simple random sampling dipilih secara acak, kemudian stratified random sampling, ada populasinya, kemudian dibagi kelompok, kemudian baru diacak, kemudian systematic random sampling dengan cara pengambilannya dilakukan dengan sistem ordinal atau bertingkat. Masuk ke instrumen penelitian, jangan lupa untuk mempersiapkan tadi. Kalau misal dia kualitatif, ya panduan wawancara gitu ya, yang kira-kira mau kita tanyakan ke sampel atau sumber data. Kemudian panduan observasi biasanya bisa berupa checklist. Nanti juga ada pencatatan atau perekaman. Kalau misal itu di lab berarti ada lembar catatan seperti itu, sehingga nanti jelas. Misalnya kalau di lab biasanya mungkin pakai hewan coba seperti mencit dan sebagainya. Nah di situ silahkan menggunakan lembar catatan untuk mengobservasi kira-kira suhunya tiap hari berapa gitu ya, naik atau turun dan sebagainya. Kemudian angket, di sini angket itu daftar pertanyaan tertulis. Jadi di sini angket biasanya ada ini ya, ada banyak pertanyaannya, kemudian nanti dijawab dengan kalimat kita masing-masing. Kalau misal kita sebagai respondennya. Setelah data diambil, lalu sampai kepada cara kita menganalisis data. Jadi kalau editing maupun coding biasanya masuknya ke penelitian kualitatif ya, tapi juga di kuantitatif juga ada. Jadi coding itu lebih kepada misalnya kita memberikan simbol gitu ya, misalnya laki-laki simbolnya kita kasih 1, perempuan simbolnya kita kasih 2, nah seperti itu. Kemudian kita tabulasi, kita catat, dan kita analisis. Oke, untuk analisis mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-13, karena nanti bisa fokus ke situ. Di pertemuan 12 silahkan dipaparkan mengenai bab 3 yang sudah ada, kemudian bisa kita telaah satu persatu, kira-kira kurangnya di mana, dan ada kira-kira ada masalah atau kira-kira ada hambatan di mana, seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak dan sampai ketemu di pertemuan ke-12.